sakit apa sih? Biasanya kita langsung berusaha untuk mencari tahu terlebih dahulu. Kita self care. Jadi kita untuk mencoba menyembuhkan diri sendiri seperti itu, mencari tahu, mencari informasi, dan juga kalaupun misalkan nih kita misalkan nanti sudah mendapatkan obat atau sudah terdiagnosa dokter ada sakit apa, kadang kita selalu pun juga mencari tahu, no. Kita didiagnosa penyakit ini. Nah, biasanya kita langsung cari, oh penyakit ini tuh apa sih, penyebabnya apa, kemudian cara penyembuhannya seperti apa dan sebagainya. Nggak jarang juga kadang misalkan kita dapat dapat obat gitu ya. Terus kemudian kita searching, ini obat apa sih sebenarnya, manfaatnya apa. Nah, seperti itu. Cuman memang itu harus ada batasan-batasannya. Jadi jangan sampai kita self care kemudian kita mengobati diri sendiri yang sebenarnya kita tidak mempunyai kompetensi. Nah, itu juga perlu kita perhatikan batasan-batasan di era digital ini. Sebenarnya era digital ini lebih memudahkan untuk kita bisa mendapatkan informasi seperti itu. Tapi jangan sampai untuk kita bisa mendiagnosa secara ini ya apa mandiri karena itu tidak diperbolehkan seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya ya. Sekarang ada banyak aplikasi-aplikasi juga yang memang membantu untuk memudahkan gitu ya. Terutama kemarin pada saat kondisi COVID gitu ya. Maka telemedicine ini menjadi salah satu yang menjadi hal yang bisa kita andalkan gitu. Bahkan memang dianjurkan gitu ya telemedicine. Jadi tanpa bertatap muka tapi kita bisa untuk berkonsultasi dan juga bisa untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan kita. Jadi ini salah satu bentuknya. Jadi memang eh, pemanfaatan di era digital ini adalah salah satunya dengan adanya konsultasi telemedicine. Jadi di sini mereka bisa misalkan ada yang daftar hanya digunakan untuk pendaftaran, jadi tidak perlu antri gitu ya di rumah sakit. Nah nanti kita langsung appointment, oh dengan dokter ini di poli ini di jam sekian. Jadi kita tidak perlu mengantri, tidak perlu datang eh, membuang banyak waktu di rumah sakit untuk hanya untuk mengantri. Ataupun juga dengan telemedicine di sini, telemedicine ini lebih banyak kita dengan berinteraksi dengan dokternya, kemudian ada yang sampai dengan eh, layanan pengantaran obat gitu ya. Jadi kita mendaftar, kita membutuhkan layanan dokter apa, misalkan, oh kita butuh misalkan dokter penyakit dalam, oke nanti kita akan ada listnya nih dokter ini, kemudian ada dikasih waktu untuk mungkin kita bisa telekonferensi ya, mungkin bisa dengan panggilan video conference ataupun juga dengan chat ya, video chat, kemudian kita berkonsultasi dengan dokter tersebut, kemudian setelah itu terbit resep ya, resep dari dokter. Kemudian ada di beberapa platform yang itu sudah menyediakan, dia sudah bekerja sama dengan apotek-apotek di sekitar kota atau wilayah tempat tinggal kita. Sehingga kita benar-benar dimudahkan dari resep itu kita tidak perlu menebus ke apotek, tapi dengan apotek yang sudah bekerja sama dengan platform tersebut, kemudian pun juga bisa diantar sampai ke rumah. Dan itu memang sangat-sangat praktis sekali. Dan itu saya rasa memang sangat bermanfaat ya mungkin untuk kita sekarang. Kalau dulu kita sakit ya mau tidak mau harus datang ke dokter gitu ya dengan kondisi kita yang lemah seperti itu. Tapi sekarang dengan kemudahan adanya telemedicine, kita lebih dimudahkan gitu ya. Tidak perlu kita datang ke dokter, tidak perlu kita apa membutuhkan transport, membutuhkan biaya yang lebih untuk kita bisa ke datang ke dokter ataupun juga ke vaskes, tapi bisa dilakukan dengan konsultasi hanya dari rumah saja. Jadi ini ada konsultasi, jadi ini yang saya jelaskan tadi ada resep obat, kemudian langsung kita mendapatkan eh, obat ini pun juga langsung dikirim seperti itu. Jadi semua memang serba digital. Nah, ini beberapa sejarah ya, perkembangan dari teknologi atau e-health yang ada di Indonesia. Jadi memang mulai ada tuh di tahun 1985, kemudian mungkin perkembangannya itu lebih ke masih ke mungkin website, kemudian adanya
berkomunikasi yang mungkin ya masih terbatas ya, mungkin antar sesama tenaga kesehatan saja seperti itu. Kemudian mulai ada akses-akses internet, kemudian mungkin adanya WiFi, GPS dan sebagainya sehingga bisa mempermudah dan juga menjangkau komunikasi di bidang kesehatan ini di daerah-daerah yang terpencil atau mungkin yang daerah-daerah yang mungkin dulu lebih susah untuk dijangkau dengan transportasi, tapi di sini bisa dijangkau dengan ini ya dari apa memanfaatkan akses dari internet. Nah, ini mungkin di tahun 2007, 2010 ini mulai ada pengembangan terkait dengan telemedicine di mana memang HP ini sudah menjadi ini ya, sudah menjadi barang yang primer untuk kebutuhan kita sehari-hari sehingga sangat mudah dan juga bisa dimanfaatkan juga untuk di bidang kesehatan. Nah, di sini adanya e-health ini bisa mempunyai peranan yang penting ya dalam mempercepat peningkatan cakupan kesehatan secara universal atau universal health coverage. Nah, terutama di daerah-daerah terpencil, bahkan mungkin di daerah besar. Nah, itu mungkin dulu kita masih menggunakan contohnya adalah rekam medis yang manual ya, jadi pakai kertas seperti itu sarananya. Nah, sekarang mungkin sudah hampir semua, saya rasa hampir semua ini ya, Vaskes sudah menggunakan RME atau rekam medis elektronik. Nah, itu bisa menjadi lebih efisien dan juga lebih efektif terkait dengan pemanfaatan digitalisasi kesehatan di sini. Sehingga mungkin misalkan data di rumah sakit di Papua gitu ya, mungkin akan bisa untuk kita akses di rumah sakit di daerah yang lainnya seperti itu. Sehingga rekam medis ini kemungkinan nanti bisa menjadi salah satu menjadi bentuk big data yang bisa dimanfaatkan dan diakses untuk secara luas seperti itu. Tapi secara luas dalam arti secara luas di sini pasti akan tetap ada batasan-batasan siapa yang bisa mengakses. Itu pasti akan ada hak-hak tertentunya. Jadi tidak semua pun juga bisa mengakses. Kayak misal data rekam medis elektronik itu di rumah sakit itu bukan kan juga tidak semua semua tenaga kesehatan ataupun semua pegawainya bisa mengakses. Tapi aksesnya pun juga akan dibatasi gitu ya. Misalkan dia sebagai apa gitu. Oh, dia sebagai perawat, maka dia bisa mengakses terkait dengan rekam medis yang di bagian apa gitu. Oh, dia sebagai dokter, dia sebagai ahli gizi. Nah, dia bisa melihatnya itu di bagian apanya. Itu nanti memang yang akses-akses tersebut adalah akses disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing eh, tenaga kesehatan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya saya lanjutkan terkait dengan etika digital, etika atau etik ya. Nah, ini dapat didefinisikan sebagai sekumpulan asas atau nilai yang berkaitan dengan tata cara ataupun juga adat mengenai benar ataupun salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Nah, di sini etika ini juga mengacu pada adanya kode, kemudian ada norma dan juga prosedur yang mengatur kehidupan dari interaksi sehari-hari, kesopanan dan pertukaran dalam institusi masyarakat dan budaya. Maka di era digital ini eh, ada istilah yang digunakan dalam kemunculan digital jaringan internet khususnya teknologi informasi komputer atau TIK. Nah, di sini pun juga di semua lini kehidupan ini kan pasti ada etika yang harus kita pegang. Misalkan di bidang kesehatan, maka ada etika dan hukum kesehatan di masing-masing profesi pasti akan ada etiknya seperti apa. Nah, di sini pun juga memang perlu adanya etik yang memang mengatur terkait dengan TIK ini, terutama di bidang kesehatan juga. Jadi teknologi informasi komputer ini merupakan segala cara atau alat yang terintegrasi.
yang memungkinkan kita untuk menerima informasi ataupun juga bisa bertukar informasi serta untuk bisa berkomunikasi. Dan untuk lebih luasnya, itu dapat meliputi semua aspek yang berhubungan dengan mesin, terutama komputer ya, dan juga cara menggunakannya. Nah, etika digital atau etika dalam penggunaan TIK ini dapat disimpulkan sebagai sekumpulan azas ya. Kata etika tadi kan azas atau nilai yang berkenaan dengan tata cara, adat, ataupun juga nilai mengenai benar atau salah, hak dan kewajiban tentang pemanfaatan TIK ini sendiri melalui media online dan juga dari media digital. Nah, prinsip-prinsip yang terkandung dalam TIK ini adalah di mana TIK ini memang bertujuannya kan untuk memudahkan ya, sebagai salah satu tools gitu ya, untuk memudahkan kita sebagai manusia untuk menyelesaikan permasalahan atau menyelesaikan apa permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan TIK ini dapat meningkatkan kreativitas karena dapat mendukung manusia untuk bisa lebih banyak berkarya dalam aktivitasnya. Jadi dengan adanya TIK ini memang lebih mempermudah kita untuk bisa berkarya, untuk bisa meningkatkan kreativitas kita. Juga TIK ini dapat mendukung segala aktivitas kita ya, jangan sampai manusia yang menyesuaikan kepada TIK. Jadi kayak misalkan ya sekarang jangan sampai kita yang dimanfaatkan dengan teknologi. Nah, kita teknologi ini kan sebenarnya juga buatan manusia. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan. Jadi jangan sampai kita tergerus kemudian kita tidak bisa untuk beradaptasi dengan TIK ini, tapi yang ada adalah mereka TIK ini kita jadikan sebagai tools atau alat penunjang sehingga kita bisa lebih bisa mudah untuk berkarya, bisa lebih memudahkan kita untuk bekerja, bisa memudahkan kita untuk bisa meningkatkan kreativitas dan sebagainya. Sehingga lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada manusia. Nah, ruang lingkup dari etika digital ini tidak bisa ini ya, dipisahkan dari beberapa permasalahan sekitar dari penggunaan dari TIK itu sendiri. Jadi ada beberapa isu terkait dengan etika digital ini, antaranya adalah adanya keamanan komputer, kemudian adanya kejahatan di dunia maya, kemudian ada privasi digital, kemudian ada netiquette, kemudian ada haki atau hak atas kekayaan intelektual dan juga sebagai tanggung jawab profesi. Nah, untuk keamanan komputer, jadi di sini merupakan perlindungan informasi ya. Jadi ada data-data yang tersimpan itu memang harus ada suatu keamanan yang dapat melindungi gitu ya informasi-informasi yang ada dalam komputer tersebut atau dalam jaringan tersebut itu memang harus dilindungi keamanannya. Ya, ada beberapa tindakan ya pencegahan keamanan berkaitan dengan informasi komputer itu biasanya memang digunakan untuk mengatasi beberapa ancaman dari keamanan komputer itu sendiri, misalkan adanya pencurian data gitu ya. Kemudian kayak pencurian data ini kayak kemarin ya ada hacker gitu ya, kemudian merusak atau mencuri data-data baik itu punyanya pemerintah ataupun juga data-data rahasia dari militer dan sebagainya. Itu yang perlu kita perhatikan juga. Kemudian adanya vandalisme atau perusakan data ya. Jadi data-data yang sudah tersimpan kemudian ternyata dirusak, datanya dihack gitu ya sama hacker-hacker itu juga merupakan salah satu bentuk ancaman dari keamanan komputer berupa vandalisme ini. Kemudian adanya penipuan. Nah, ini juga sering terjadi di mana misalkan ini ya pemanfaatan data ini yang kemudian digunakan untuk kejahatan gitu ya. Misalkan ada penipuan di bank misalkan karena mereka mempunyai data-data nasabah gitu ya. Kemudian dimanfaatkan seperti itu. Itu juga merupakan salah satu ancaman dari penggunaan dari keamanan komputer ini. Kemudian ada pelanggaran privasi. Nah, ini akses ilegal atas data-data, baik itu misalkan data medis kita, misalkan data rekam medis kemudian dibocorkan gitu ya.
atau mungkin data-data dari nasabah bank tadi ya, terus kemudian dibocorkan. Oh, ternyata si A ini punya uang disimpan di bank ini sekian. Kemudian dia ternyata punya hutang sekian misalkan. Atau seseorang si A ini ternyata dia punya sakit ini, dia pernah berobat di sini dan sebagainya. Nah, itu beberapa hal yang memang sekarang harus kita perhatikan ya privasi-privasi di jaringan jaringan digital itu perlu kita perhatikan. Jadi kadang ada yang kita asal memberikan ini ya memberikan data kita ke beberapa situs yang itu yang memang harus diperhatikan bahwa situs-situs tersebut memang harus adalah situs-situs yang terpercaya. Nah, cara yang paling dasar untuk bisa mencegah keempat ancaman tersebut itu adalah dengan melacak dan juga mencatat akses, kemudian juga aktivitas dari pengguna sistem komputer tersebut secara elektronik. Jadi harus ada rekam jejaknya gitu ya. Jadi itu untuk memudahkan kita mungkin bisa untuk menganalisis misalkan terjadi hal-hal yang mungkin pencurian data, vandalisme dan sebagainya. Itu bisa untuk terlacak seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada kejahatan di dunia maya atau cybercrime ya. Nah, kejahatan ini merupakan kejahatan yang berkaitan dengan teknologi, komputer dan juga internet. Dan mayoritas dari cybercrime ini yang dipublikasikan dan yang menyangkut pemerintah dan pejabat industri dan juga warga negara di seluruh dunia, meliputi mungkin adanya cracking, ada piracy, cyber stalking, cyber teroris dan sebagainya. Jadi memang kejahatan-kejahatan itu yang memang sekarang itu marak ya dan juga memang harusnya ada hukum-hukum yang memang jelas untuk melindungi dari data-data dari ini data-data ataupun jaringan dari digital ini seperti apa. Nah, ada definisi lain yang diadopsi dari kejahatan dunia maya ini ada namanya cyber dependent crimes, di mana sistem digital itu menjadi sasaran sekaligus sebagai alat juga untuk menyerang. Nah, ini termasuk serangan pada sistem komputer untuk mengganggu infrastruktur teknologi dan informasi. Kemudian dia juga bisa mencuri data melalui jaringan menggunakan malware seperti itu. Nah, tujuannya memang biasanya memang untuk melakukan tindak kriminal yang lebih lanjut. Kemudian ada cyber enable crimes. Nah, ini dia kejahatan yang ada, yang telah diubah dalam skala atau bentuk oleh penggunaan internet. Jadi pertumbuhan internet ini telah memungkinkan kejahatan ini memang dilakukan misalkan dalam skala industri seperti itu. Jadi memang perlu kita perhatikan dan juga waspadai juga cybercrime. Kemudian ada privasi digital. Ini adalah ketika seseorang menggunakan internet dan perangkatnya yang terhubung tanpa mengorbankan informasi yang dimiliki dan di mana setiap pengguna memiliki tingkat kenyamanan yang berbeda dalam hal privasi digital. Nah, di sini ada privasi digital ini mencakup tiga subkategori. Ada privasi informasi, privasi komunikasi, dan juga privasi individu. Nah, ini juga yang perlu kita perhatikan. Kadang kita sekarang misalkan ada yang merasa, misalkan, oh saya lagi nyari lagi batin apa gitu ya. Kemudian loh kok tiba-tiba muncul nih. Nah, di internet saya mungkin di berandanya di ini misalkan di FYP-nya dan sebagainya itu kadang muncul gitu ya jadi kadang apa yang kita set di satu ini satu platform gitu ya nah dia nanti ternyata masuk ke data-data di platform ataupun dari data sosial media kita yang lainnya dengan yang terdaftar dengan mungkin dari email yang sama atau dari nomor HP yang sama itu kemudian langsung semuanya terhubung gitu. Kemudian juga adanya privasi-privasi dari informasi yang kita ini ya suguhkan di digital itu ya. Jadi misalkan kita perhatikan kita misalkan mendaftar member apa gitu ya secara digital. Kemudian kita dimintain data bla 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 bla. Nah, itu juga kita perlu perhatikan. Itu juga harus kita hati-hati juga.
Karena memang terkait dengan privasi atau mungkin juga privasi-privasi di sosial media yang perlu kita perhatikan juga. Jangan sampai nanti memicu privasi itu kemudian bocor, kemudian memicu kejahatan gitu ya, cybercrime itu tadi. Itu yang perlu kita perhatikan. Bahkan sekarang mungkin panggilan pun bisa dilacak gitu ya. Jadi sekarang memang di era digital ini privasi juga memang benar-benar harus kita jaga. Kemudian ada netiquette ya. Netiquette ini sebenarnya ada dari kata-kata network dan juga etiquette. Jadi mungkin sebenarnya ini merupakan etika atau aturan ya untuk perilaku dari pengguna-pengguna di jaringan atau bisa juga dikatakan bahwa etika dari pengguna jaringan. Salah satunya misalkan etika kita di sosial media seperti itu. Nah, itu juga perlu kita perhatikan gitu ya. Apalagi sekarang kita sebagai netizen gitu kan ya, selalu perkataannya pun juga harus kita jaga, jari-jari kita itu harus dijaga gitu. Karena memang ada etikanya gitu ya. Kalau mungkin kita ketemu langsung gitu jarang ya kita misalkan kita mau ngolok-ngolok orang gitu. Tapi dengan sekarang di era digital yang begitu luas, sosial media yang begitu luas juga, kita dengan mudahnya kita mau menghasut ataupun juga mungkin kita mau menyebarkan fitnah dan sebagainya, ujaran-ujaran kebencian itu semakin mudah gitu. Nah, itu perlu memang ada etika-etika yang perlu kita pegang gitu, terutama pada saat kita menggunakan jaringan ataupun juga media-media sosial. Kemudian ada haki atau hak kekayaan intelektual, ini pun juga bisa dimaknai sebagai hak atas suatu karya atau benda yang berasal dari pemikiran manusia atau pemikiran kita. Jadi kita berhak untuk melindungi apa yang sudah menjadi karya kita, yaitu dengan menggunakan mendaftarkan ke ini sentra haki ya hak kekayaan intelektual ini. Nah, ini juga perlu kita perhatikan karena adanya sekarang di era digital ya, orang tuh meniru itu sudah dengan mudahnya gitu. Kemudian bahkan sekarang juga nggak banyak ya, banyak sengketa hasil karya gitu ya. Dia merasa ini punya saya, ini saya yang menciptakan dan tanpa kita tahu sumbernya itu sebenarnya dari mana gitu ya. Nah, itu makanya perlu adanya hak kekayaan intelektual ini juga untuk melindungi karya ataupun apa hak-hak pemikiran kita yang sudah kita kita keluarkan itu untuk menjadi hak milik kita. Jadi jangan sampai nanti diaku oleh orang lain gitu ya. Baik itu beberapa karya, baik itu karya seni ataupun juga mungkin membuat desain, simbol, kemudian aturan apapun itu boleh untuk bisa kita daftarkan menjadi hak kekayaan intelektual kita. Misalnya teman-teman ada yang membuat poster gitu ya, kemudian dan itu benar-benar poster itu hasil karya kita gitu ya, nggak menjiplak atau seperti apa, atau mungkin membuat buku gitu ya, membuat lagu gitu. Nah, itu bisa untuk didaftarkan hak kekayaan intelektualnya. Jadi itu menjadi hak milik kita. Nanti kalau misalkan ada orang lain yang meniru, memplagiasi hasil karya kita, nah itu bisa untuk kita klaim bahwa memang itu benar-benar punya kita gitu ya. Nah, ini contohnya tadi ya, plagiarisme, kemudian hak cipta gitu ya. Kalau kita di dunia akademisi memang haki ini menjadi hal yang tidak asing gitu ya. Bahkan sekarang di dalam ini pun juga Saya eh, ya. pelaporan-pelaporan seperti itu pun juga kita banyak juga hasil karya kita apa sih kita misalkan mempublikasi hasil-hasil penelitian kemudian ataupun juga hasil karya dari penelitian ataupun juga dari pemikiran kita apapun ciptaan-ciptaan kita baik itu berupa barang berupa mungkin produk-produk digital nah itu memang harus untuk kita hakikan seperti itu.
Kemudian terkait dengan tanggung jawab profesi. Nah, ini para profesional ya di bidang TIK ini memang saat ini sudah memiliki spesialisasi di bidang pengetahuan tertentu dan hal tersebut ini memang sangat berpengaruh ya terkait dengan posisi mereka di masyarakat. Kemudian bagaimana tanggung jawab profesi mereka dengan konsekuensinya sebagai spesialisasi di bidang pengetahuan yang kita miliki. Nah, misalkan orang yang profesional di bidang TIK, tentu dia memiliki pengetahuan mengenai undang-undang hak cipta dan juga privasi dalam konteks bidang teknologi. Sehingga orang yang mempunyai tanggung jawab profesi tersebut pun juga harus bisa untuk ini ya menjunjung tinggi terkait dengan etika-etika profesinya masing-masing gitu. Nah, tanggung jawab profesi ini menjadi tuntutan dalam interaksi antara kita yang sebagai profesional dengan orang lain di bidangnya, di mana meliputi interaksi antara klien dengan kita yang profesional gitu ya. Kemudian interaksi profesional dengan profesional yang lain atau kalau di bidang kesehatan dengan teman sejawat gitu ya. Dan juga interaksi profesional dengan masyarakat kita sebagai tenaga kesehatan dengan masyarakat. Nah, itu seperti apa? Tanggung jawab kita sebagai profesi kita itu seperti apa? Itu perlu untuk kita perhatikan di situ. Oke, mungkin itu yang materi yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin silakan jika mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau kita diskusikan bersama, monggo. Atau mungkin ada yang mau sharing terkait dengan teknologi ini ya, hal digital ini, atau mungkin mau bercerita di lingkup pekerjaannya dan sebagainya, monggo silakan. Gimana? Masih belum ada, Bu. Belum ada, oke. Kalau belum ada, mungkin ini ada yang belum bekerja kah atau sudah bekerja semua? Rata-rata sudah Orang hari bekerja. ini Sudah bekerja sepertinya, Bu, semua. Oke, alhamdulillah kalau memang rata-rata sebagian besar sudah bekerja ya. Nah, mungkin untuk bahan diskusi kita, untuk kesempatan di pertemuan berikutnya gitu ya, nanti silakan dari masing-masing teman-teman di sini, baik itu nanti mungkin ada yang bekerja sebagai nakes ataupun non-nakes gitu ya. Tapi pasti di setiap pekerjaan kita pasti kan ada sekarang sentuhan-sentuhan digital itu pasti ada. Nah, nanti mungkin bisa teman-teman ini kita berdiskusi bersama terkait dengan pemanfaatan eh, ini ya hal digital itu digital teknologi di masing-masing pekerjaan teman-teman di sini. Jadi nanti silakan untuk dianalisis mungkin misal ada yang bekerja di misalkan di rumah sakit gitu ya, di rumah sakit misalkan di bagian apa gitu ya, misalkan di bagian K3 misalnya. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu sebelum ada digitalisasi itu seperti apa, setelah ada digitalisasi itu seperti apa, bentuknya seperti apa, pengoperasionalnya seperti apa, dan eh, manfaat yang kita rasakan itu seperti apa. Mungkin ada yang dari rekam medis gitu. Nah, itu pasti yang kelihatan dulu kita mencatat pakai kertas sebagainya. Kemudian sekarang sudah ada RME, kemudian nanti kemudahan-kemudahannya seperti apa ataupun juga tantangan-tantangan untuk pekerjaan kita itu seperti apa. Nah, itu nanti bisa kita jadikan untuk bahan diskusi bersama gitu ya. Dan juga nanti mungkin bisa untuk kita bisa saling mengenal satu dengan sama lain gitu ya. Jadi nanti silakan bisa dibuat bentuk PPT aja. Jadi pekerjaannya apa, kemudian nanti bagaimana bentuk eh, ini ya, hal digital teknologi dalam pekerjaan teman-teman masing-masing seperti itu. Sedangkan misal di sini ada yang belum bekerja gitu ya,
yang belum bekerja mungkin nanti bisa disambungkan saja terkait dengan mungkin dari pendidikan sebelumnya ataupun juga dari segi sisi kesehatan masyarakatnya. Misalkan misalkan ada teman-teman di sini yang mungkin dulunya misalkan kayak tadi di rekam medis misalkan, tapi kemudian sekarang kan memang tapi sekarang tidak bekerja atau belum bekerja gitu karena mungkin dari kemarin dari D3 langsung lanjut ke S1 gitu ya. Nah, tapi kan paling tidak ada gambaran mungkin dulu pada saat PKL, pada saat magang itu kan ada gambaran-gambaran terkait pekerjaan ya. Nah, itu nanti bisa dimasukkan di situ. Kalau misalkan ada teman-teman yang memang di sini belum. Oke, mungkin ada yang ditanyakan terkait untuk tugas diskusinya. Tidak ada, Bu. Oke, sudah jelas ya semuanya ya. Jadi nanti di next pertemuan kita bisa diskusi bersama terkait dengan eh, digital health teknologi dari masing-masing pekerjaan teman-teman di sini. Oke, eh, Bu izin tanya, ya silakan. untuk tugasnya PPT-nya dikumpulkan terlebih dahulu atau nanti langsung kita presentasikan Eh, hasilnya saat pertemuan kalau saja? misalkan saya tadi kan ini ya menawarkan kalau misalkan besok ada yang free, boleh saya masuk. Untuk meneruskan perkuliahan. Jadi kalau misalkan besok kita bisa ada kuliah, bisa langsung dipresentasikan terlebih dahulu saja, nanti baru dikumpulkan. Tapi kalau misalkan kita pertemuan selanjutnya, Maaf, Bu Dianti, suaranya menghilang. oke, mohon maaf ini tadi terputus internet saya. Oke, jadi gitu ya. Mungkin ada yang mau didiskusikan lagi? Bu izin tadi suaranya langsung menghilang, Bu. Jadi, Tadi sampai iya, tadi saat besok ada waktu luang itu saja, Bu. oh Langsung iya. terputus. Ya, jadi besok mungkin kalau misalkan teman-teman bisa free, bisa kita kuliah lagi untuk menggantikan beberapa pertemuan yang kemarin memang saya masih skip belum belum bisa masuk kuliah. Jadi kalau misalkan besok ada waktu free, silakan untuk teman-teman bisa mungkin sehari ini untuk dikerjakan karena saya rasa kan nggak perlu literatur atau referensi yang banyak ya karena kan terkait dengan eh, pekerjaan teman-teman sehari-hari. Jadi besok bisa kita presentasikan, bisa presentasikan terlebih dahulu saja, baru nanti next dikumpulkan seperti itu. Tapi kalau misalkan kita besok tidak ada jadwal yang free, jadi perkuliahan kita mulai lagi di minggu depan, ya nanti tolong untuk dikumpulkan terlebih dahulu, bisa dikompilasi dari PJMK ya berupa Google Drive seperti itu. Baik, Bu Dianti, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, mungkin sudah jelas ya terkait untuk tugasnya tadi. Nanti silakan didiskusikan kalau memang misalkan besok kita bisa kuliah, silakan untuk bisa dikonfirmasi. Insya Allah saya free dari pagi bisa. Oke, kalau misal tidak ada yang didiskusikan lagi, ditanyakan lagi, mungkin bisa saya akhiri ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih dan mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima warahmatullahi kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu Abang. Desi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.